Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Wa qala aidan ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus majelis ta'lim Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadir di majelis ini para kinasih Rasulullah, anak-anak yatim, anak-anak yang ditinggal orang tuanya baik ayah atau ibu, atau mungkin ada yang dua-duanya. Ini adalah para kinasih Rasulullah. Artinya apa? Ketika kita duduk bareng dengan mereka, mengasihi mereka, insya Allah kita akan duduk bareng bersama baginda Rasulullah SAW di surganya. Amin Allahumma amin. Mari kita bersolawat dulu. Mudah-mudahan dengan bersolawat Rasulullah SAW juga hadir di kolbu kita, hadir di dalam majelis kita, dan senantiasa kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Kita membaca sholawat bil qulub bersama-sama aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan Jamaah yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Kita masih berada di dalam Asyhurul Hurum, bulan yang mulia. Bulan yang dimana Allah memang memuliakan sebagai bentuk kasih sayang Allah. Allah ciptakan 4 bulan sebagai Asyhurul Hurum untuk menjaga eksistensi dan peradaban umat manusia. Kenapa? Karena di dalam Asyhurul Hurum ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan safkut dima, yaitu pertumpahan darah. Dan juga khusus di bulan Muharram ini ada hari yang spesial bagi kinasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kinasih Rasulullah, anak yatim, anak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tuanya, ini adalah bukan kemauan mereka, Ibu. Ini adalah garis takdir ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kalau anak-anak ditanya, enggak ada yang ingin kalau bapaknya meninggal. Tidak ada anak yang di sini kalau ditanya tidak ada yang ingin kalau ibunya meninggal. Tapi ini memang sudah menjadi takdir ketetapannya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan anak-anak yang ada di depan kita ini adalah para kinasih-kinasih Rasulullah, para kekasih-kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini langsung Allah sendiri yang rumat, Allah sendiri yang menjaga mereka, Allah sendiri yang mempersiapkan dari masa depan mereka. Inilah kinasih-kinasih Rasulullah. Karenanya ketika kita bareng duduk dengan mereka, rasanya adem, rasanya nyaman, rasanya kita seperti duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yatim bukanlah pilihan, tapi qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kalau kita melihat dan membaca sejarah-sejarah, baik dalam sejarah-sejarah Islam itu, orang-orang hebat menjadi pemimpin-pemimpin dunia yang lahir, yang dididik langsung oleh Allah, lahir dalam keadaan yatim, lahir dalam keadaan orang tuanya tidak ada. Ini apa? Dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kenal dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i yang menjadi imamuna, menjadi imam kita dan anutan kita di dalam setiap amal ibadah. Biasanya orang Indonesia mengikuti paham atau pemikiran atau pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu sejak kecil sudah dalam keadaan seperti mereka-mereka. Ditinggal ayahnya, ibunya yang dalam keadaan serba pas-pasan. Tapi dengan demikian ibunya tidak patah arang, ibunya tidak patah semangat mendidik Imam Syafi'i, itu luar biasa. Bahkan satu kesempatan ketika Imam Syafi'i itu mau mondok, kalau bahasa sekarang, mau belajar, itu Imam Syafi'i belajar ke guru yang tentu tempatnya tidaklah dekat, tapi tempat yang jauh. Imam Syafi'i kemudian dibekali oleh orang tuanya, ibundanya, yang tentu seadanya. Tapi berkat ketelatenan dari orang tua, ibu dari Imam Syafi'i, beliau menjadi orang terkemuka di dalam perkara-perkara agama. Juga Imam Ahmad radhiyallahu anhu sama, dilahirkan juga dalam keadaan yatim. Beliau Imam Ahmad radhiyallahu anhu juga hampir sama, hidup dalam keadaan serba pas-pasan.
Dan banyak ulama-ulama besar lain, termasuk ketika kita membaca kitab Bukhari, itu pengarangnya Imam Bukhari juga lahir sudah dalam keadaan yatim. Artinya apa? Ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yatim bukanlah pilihan, tetapi ini merupakan qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang sahabat namanya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar belum? Uwais Al-Qarni ini sezaman dengan Rasulullah SAW, artinya menjadi sahabat beliau. Meskipun tempatnya jauh dari kediaman baginda Rasulullah, Rasulullah SAW berada di Madinah, itu Uwais Al-Qarni berada di Yaman. Kira-kira ya Yaman Madinah itu mungkin Surabaya Jakarta bolak-balik 3 kali. Jadi Uwais Al-Qarni dengar ada nabi yang terakhir, yaitu baginda Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni ini lahir sudah dalam keadaan yatim. Ibunya yang sudah renta, kalau sekarang mungkin stroke atau lumpuh, jadi tidak bisa apa-apa. Uwais Al-Qarni membimbing ibunya tiap hari itu, memberikan makan, memberikan minum. Kalau mau ke belakang, beliau papa. Ini tiap hari begitu Uwais Al-Qarni, begitu takzim, begitu hormatnya si Uwais Al-Qarni ini kepada orang tuanya, khususnya ibunya, luar biasa. Sampai suatu saat kemudian Uwais Al-Qarni ini saking rindunya bersama atau bertemu dengan Rasulullah, itu izin kepada ibunya, "Wahai ibu, saya ingin bertemu dengan baginda Rasulullah SAW." Maka ibunya dengan rasa berat hati itu mengizinkan Uwais Al-Qarni untuk perjalanan jauh dari anaknya. Walhasil kemudian Uwais Al-Qarni ini jalan dari Yaman ke Madinah hanya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dilalah Rasulullah SAW saat itu tidak berada di tempat karena beliau sedang dalam satu peperangan, sehingga tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena ibunya ketika berangkat itu sudah pesan, yang penting kamu boleh bertemu Rasulullah, tapi setelah bertemu langsung pulang karena ibu tidak ada yang merawat. Karena pesannya itu tidak boleh lama-lama, Uwais Al-Qarni ini meskipun sudah berada di Madinah tidak ketemu Rasulullah, beliau kemudian langsung pulang karena saking taatnya kepada orang tua. Kemudian suatu saat orang tuanya ini punya unek-unek keinginan yang disampaikan kepada Uwais Al-Qarni. Keinginannya sungguh kalau sekarang ini ya di luar logika kita. Ya namanya keinginan siapa saja bisa. Siapa saja itu ya pasti pengen. Seperti orang tuanya Uwais Al-Qarni, saking rindunya dengan Ka'bah, rindunya untuk melaksanakan ibadah haji meskipun sudah dalam keadaan lumpuh, disampaikanlah azam niatnya ini kepada anaknya. "Wahai anakku, ibumu ini memang sudah renta, sudah gak bisa apa-apa, bahkan jalan pun sudah tidak bisa. Tapi ibu ini pengen suatu saat nanti bisa haji ke Baitullah dan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW." Maka apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni yang memang setiap hari sudah menggembalakan kambing, maka tiap hari juga dilatih fisiknya. Tiap hari itu kambing-kambing yang biasanya digembalakan itu satu-satu dipangguli. Jadi latihan fisiknya.
Latihan fisiknya Uwais Al-Qarni, saking pengen gendong orang tuanya pergi haji, sampai tiap hari latihan fisik. Kambing-kambing yang biasanya itu jalan sendiri, kambing-kambing yang biasanya digembalakan sendiri, itu kemudian dilatih, dipanggul berhari-hari. Supaya apa? Dia melatih diri supaya bisa menggendong orang tuanya. Sampai kemudian dirasa sudah cukup kuat fisiknya, kemudian matur kepada orang tuanya, "Duhai ibu, andai kata ibu ngersake menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji, ayo saya direke, ayo saya bantu, ayo saya bimbing, ayo saya gendong." Jadi digendong dari mana? Dari Yaman ke Mekah. Ini bukan gendongnya Mbah Surip. Kalau Mbah Surip tak gendong. Kalau ini tak gendong pergi ke Mekah haji. Coba bayangkan perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang begitu memakan waktu dan energi, itu jalan membimbing orang tua yang sudah renta, itu berjalan digendong untuk hanya melaksanakan nazar keinginan orang tua, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kabar ini kemudian sampai ke telinganya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar ini, beliau langsung nangis. Ada seorang anak yang takzim dan taatnya kepada orang tua sampai sebegitu. Orang tua ingin haji sampai melatih fisiknya untuk menggendong orang tuanya. Padahal apa? Dia dalam keadaan yatim, tidak ditinggali harta yang banyak orang-orang tuanya, tapi semangatnya di dalam untuk berbakti kepada orang tua luar biasa. Maka anak-anakku sekalian yang hadir ini, ya, ini anak-anak mulai sekarang harus mulai belajar dengan semangat, ya. Seperti siapa tadi? Uwais Al-Qarni. Anak-anak harus punya semangat. Saya memang sekarang ayah atau ibunya sudah wafat, tapi saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha kaya, Zat yang maha mampu. Maka saya bercita-cita ketika besar nanti akan menghajikan ibuku. Siap? Amin. Jadi anak-anak harus punya cita-cita yang tinggi, semangat yang luar biasa, supaya bisa menghajikan orang tua. Uwais Al-Qarni sampai latihan fisik. Jadi kambing dipanggul, dibawa, kemudian supaya latihan fisiknya itu supaya hebat dan kuat. Nah, anak-anak saya kira nggak usah manggul kambing karena nggak punya kambing kan. Nah, latihannya anak-anak cukup belajar dengan baik, ya. Kalau waktunya sekolah ya harus sekolah, waktunya ngaji harus ngaji, tidak boleh bermalas-malasan. Karena apa? Kalian dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang hebat, menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Jadi anak-anakku sekalian, jangan kecil hati. Ayo kita semangat di dalam belajar ngaji. Jangan lupa, karena apa? Masa depan masih panjang. Jadikan semangat hidup supaya apa? Nanti besar menjadi orang-orang hebat. Ini supaya anak-anak betul-betul ditanamkan di dalam hati. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ke telinga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sampai nangis mendengar ada anak yang begitu luar biasa taatnya kepada orang tua yang ingin haji saja sampai sebegitu azam dan kuat cita-citanya. Nah, tentu ini juga untuk pelajaran bagi kita, ibu-ibu yang sudah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin orang tuanya sudah meninggal belum sempat untuk tidak haji, bapaknya belum sempat tidak haji, ibunya yang belum sempat
menjadi seperti Uwais Al-Qarni. Kalau sekarang kita cukup membayar ONH, kemudian kita bisa naik kendaraan, tidak usah jalan kaki, tapi sangune kudu sing akeh. Plus antrinya juga panjang. Tapi insya Allah kalau hanya membadalkan, kita titip bersama dengan misalnya travel haji atau umroh, atau titip kepada orang yang mau berangkat, insya Allah sampai. Jadi kalau ada orang yang mau berangkat tindak haji, kemudian Pak, Ibu atau saudara kita sendiri, tolong titip hajikan atau badalkan haji untuk ibu saya, badalkan haji untuk bapak saya, atas nama Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Ini dihajikan. Karena apa? Tidak ada orang Islam yang tidak pengen tindak haji. Meskipun tahu bahwa dirinya itu nggak mampu, tapi pasti terbersit di dalam hatinya kerinduan tentang Baitullah. Meskipun dalam faktanya tidak punya harta, tidak punya uang, asal dia muslim dan iman, pasti punya kerinduan terhadap Mekah. Maka karena itu kemudian para ulama, setiap muslim pasti rindu Ka'bah, setiap muslim pasti pengen haji atau umrah. Maka meskipun kita tidak mendengar sendiri dari lisan orang tua kita, kita pastikan bahwa mereka pun pengen pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karenanya ketika kita diberikan keluasan harta tadi, kita titipkan badal haji. Syukur ketika kita berangkat sendiri, alhamdulillah. Kalau kita tidak berangkat sendiri, kita badalkan melalui orang lain. Itu diantara hal yang luar biasa dari seorang anak yatim yang namanya Uwais Al-Qarni, yang begitu takzim dan taatnya kepada orang tua, sampai orang tua ingin haji pun kemudian diberangkatkan bersama Uwais Al-Qarni. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, informasi ini sampai ke telinga baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabat beliau untuk menemui Uwais Al-Qarni. Apa pesannya Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, andai kata engkau nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintakanlah doa istighfar untukku. Nabi yang maksum, Nabi yang tidak punya dosa saja, ini mengajarkan kepada kita untuk takzim sama orang yang takzim taat sama orang. Kita disuruh oleh baginda Rasulullah SAW untuk taat terhadap orang yang taat kepada orang tua. Ini baginda Rasulullah sampai menyuruh untuk mintakan doa istighfar untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita bersama kinasih Rasulullah, maka kita minta doakan dari mereka. Doa-doa mereka mustajab. Meskipun tidak dilantunkan secara langsung, tapi keriduan mereka, keikhlasan mereka, bangga dan senangnya mereka berada di depan kita, itu adalah doa-doa untuk kita. Doa tidak harus dilantunkan dengan kalimat-kalimat, tapi kerelaan dan wajah yang ceria dari anak-anak kita ini, itu adalah bagian dari doa untuk kita, sehingga kita disejukkan wajahnya, keluarga kita diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak-anak kita ini supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara orang-orang yang sukses menjadi pemimpin-pemimpin dunia yang lahir dalam keadaan yatim.
Apalagi ada sosok pemimpin dunia akhirat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan penutup para nabi, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir sudah tidak pernah melihat wajah elok dari bapaknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perut ibunya itu Abdullah, bapak beliau, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil, ibunya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh tidak dalam kasih sayang orang tuanya langsung. Meskipun banyak orang tua, ada kakeknya, ada paman-pamannya yang mengasihi beliau, tetapi tentu beda. Kasih sayang kakek, kasih sayang paman-paman beliau beda dengan kasih sayang langsung dari orang tuanya, bapak atau ibu. Inilah Rasulullah. Karena memang Rasulullah dipersiapkan menjadi pemimpin dunia, maka yang mendidik langsung itu Allah Subhanahu wa taala. Apa sirriyahnya? Rahasianya kenapa Allah kemudian mewafatkan orang tuanya? Karena Allah memang mempersiapkan Rasulullah membawa ajaran yang luar biasa, membawa syariat yang luar biasa yang disifati sebagai al-haq, sebagai kebenaran yang mutlak. Maka kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala tidak boleh terkontaminasi, tidak boleh diintervensi meskipun oleh orang tuanya sendiri. Kita nggak bisa bayangkan andai kata Nabi kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian pas itu orang tuanya masih ada. Mungkin orang tuanya ada syariat yang enggak suka, kemudian memerintahkan Nabi enggak usah diajarkan saja, enggak usah disampaikan kepada umat, atau kamu enggak usah dakwah karena dakwah ini bahaya. Jalan dakwah mengajak orang dari minaz zulumat ilan nur itu butuh perjuangan. Kalau orang tuanya kemudian gak usah dakwah, kita hidup biasa-biasa, yang penting enak, yang penting enjoy, yang penting happy. Ini kan jadi kemudian menjadi simalakama bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin ada satu syariat yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya misalnya enggak setuju. Kalau mau kemudian disampaikan, orang tua enggak setuju. Kalau enggak disampaikan ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ini kan jadi simalakama. Kalau kemudian disampaikan berarti dia tidak taat kepada orang tua. Kalau disampaikan, orang tua akan marah. Nah, ini diantara sirriyahnya kenapa Nabi SAW itu sejak kecil sudah diwafatkan orang tuanya. Supaya apa? Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu betul-betul murni dari Allah, tidak ada intervensi dari orang tua, baik bapak maupun ibunya. Ini. Jadi di dalam tafsir-tafsir itu kenapa Nabi itu diwafatkan orang tuanya? Ya tadi memang Allah mempersiapkan Rasulullah menjadi orang yang kuat mentalnya. Kalau orang yang biasanya dididik dengan orang tua ini kadang-kadang sok-sok aleman. Ada sifat alemannya kadang-kadang muncul. Ada sifat lebaynya kadang-kadang ada. Tapi kalau dididik dengan alam, dididik langsung oleh Rasulullah, mentalitasnya dari kecil itu sudah terbangun. Karena apa? Memang dipersiapkan baginda Rasulullah menghadapi satu persoalan besar. Persoalannya apa? Merubah
menyembah tatanan-tatanan yang sudah paten, yang sudah mapan, yaitu orang-orang yang menyembah berhala. Tatanan-tatanan yang sudah paten, yang bertahun-tahun, bahkan berpuluh, bahkan beratus-ratus tahun, itu sudah mapan, menyembah berhala yang tidak kenal dengan Tuhannya. Nabi disuruh untuk merubah. Ini kan bukan perkara yang mudah. Maka perkara yang berat itu harus disampaikan oleh orang-orang yang punya mentalitas baja. Dan ini dipersiapkan oleh Allah. Itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu kalau lihat anak-anak yatim itu senangnya luar biasa. Bahkan beliau dalam satu hadis itu memberikan isyarat, barang siapa yang mengasihi kekasihku, kinasihku, anak-anak yatim itu, maka akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menunjuk dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Ini artinya apa? Nabi dengan para orang yang mengasihi anak-anak yatim itu sedekat jari telunjuk dan jari tengah, tanpa ada sekat, tanpa ada batas, ciciran bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita yang hadir di majelis ini nanti akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita doa, kita sholawatan lagi sekali lagi. Kalau tadi baru 2 kali, kita sempurnakan karena Allah mencintai perkara-perkara yang ganjil. Semangat ya sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang senantiasa mudah untuk bergetar ketika asma Allah Subhanahu wa ta'ala disebut. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, masyarakat kita menjadi masyarakat yang berkah, negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami dan semua yang berjasa kepada kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami menjadi permata hati, yang menyejukkan hati, yang menjadi permata di dalam keluarga ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang taat, dan anak-anak yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Birahmatika ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf.